Bintang-bintang di langit tampak langka malam itu. Halaman keluarga Dongfang diterangi oleh cahaya lilin yang berkelap-kelip. Semua orang telah mendengar bahwa Lan Yuge yang mengasingkan diri di pegunungan akan muncul hari ini, untuk menjilat wanita yang terkenal kuat ini. Banyak pemimpin dari kekuatan yang berbeda membawa serta putri mereka yang belum menikah ke jamuan makan malam, dengan harapan Lan Yuge akan meyakinkan Dongfang Souls untuk memilih salah satu dari mereka untuk menjadi pengantinnya. Meskipun mengetahui niat seperti ular satu sama lain, etiket umum mencegah semua orang menampilkannya. Mereka semua memuji putri saingan mereka karena kecantikan, kecerdasan, dan keanggunan mereka. Pada titik ini Tuan Dongfang tidak lagi peduli dengan citranya yang bermartabat. Dia melirik dengan cemas ke pintu dan mengabaikan semua upaya dari tamunya untuk memulai percakapan dengannya. Apa yang membuat mereka begitu lama? GR seharusnya sudah ada di sini sekarang. Apakah gadis itu bisa diandalkan? Tidak, aku harus pergi melihatnya. Saat dia melihat ayahnya berperilaku dengan cemas, Dongfang Souls dengan cepat meraih tangannya dan berkata dengan putus asa. Ayah, jika ayah menyusulnya, ibu mungkin akan berubah pikiran, sebaiknya kita di sini saja. Aku mengenal Yuner dengan baik, dia tidak akan pernah membuat janji seperti itu kecuali dia 100% yakin bahwa dia bisa memenuhinya. Baiklah. Tuan Dongfang menghentikan langkahnya, tetapi terus mencuri pandang ke pintu, keringat dingin terbentuk di telapak tangannya. Dia menatap putranya dengan cemas dan bertanya, "Bagaimana penampilanku? Apa aku terlihat tampan? Apakah kamu pikir ibumu akan menyukai ini?" Dongfang Souls terdiam. Apakah ini benar-benar ayahku yang dingin keras dan agung? Dia sepertinya kehilangan semua rasa rasionalitas ketika datang ke hal-hal tentang ibu. Dia bertanya-tanya. Pada saat itu seluruh aula menjadi sunyi. Tuan Dongfang membeku, dengan hati-hati menoleh saat dia merasakan kehadiran yang sudah lama dia rindukan. Dia berkedip tak percaya saat dia menatap wanita seperti peri berpakaian biru, matanya berlinang air mata kegembiraan saat dia menggosok tinjunya dengan penuh semangat, benar-benar kehilangan kata-katanya. Cahaya bulan turun dari langit, memancarkan cahaya cemerlang pada wajah lembut dan cantik wanita itu, yang membuat semua orang di ruangan itu terengah-engah. Alisnya yang indah berbentuk bulan sabit sudah cukup untuk menangkap hati dan jiwa seseorang, bibirnya terangkat ke atas dan memiliki pesona elegan yang tak terlukiskan. Seolah-olah dia telah menjalani semacam operasi. Wanita ini tampak seperti berusia 20-an, tetapi sebenarnya dia berusia sekitar 50 hingga 60 tahun. Di sebelahnya berdiri seorang wanita berusia 18 tahun, dengan jubah hijau yang membawa suasana ketidakpedulian, matanya seperti bintang gelap tanpa dasar dan menatap dingin. Meskipun berdiri di samping kecantikan Lan Yuge yang tiada taraf, penampilannya tentu saja tidak kalah, sebaliknya, dalam beberapa hal, bahkan lebih unggul. Siapa gadis ini? Mengapa dia muncul bersama Lan Yuge? Semua orang berbisik dengan penuh semangat saat mereka menatap bingung ke arah Guru Oyun. Faktanya, penampilan gadis aneh itu terlalu menarik perhatian, karena semua orang membayangkan hal yang mustahil. Perempuan itu adalah wanita yang dibawa pulang oleh Dongfang Souls. Lin Sao menjelaskan kepada wanita cantik di sebelahnya, namun pemandangan wanita yang berjalan di sebelah Lan Yuge membuatnya mengerutkan kening tanpa sadar. Siapa wanita ini? Mengapa dia bersama Lan Yuge? Apakah keluarga Dongfang menerima hubungannya dengan Dongfang Souls?
Akankah keluarga Dongfang yang bermartabat benar-benar menerima seorang wanita dengan asal-usul yang tidak diketahui? Pasti ada semacam kesalahan. Jantung Tuan Dongfang melompat, dia buru-buru berjalan untuk menyambut Lan Yuge sambil menggosok tangannya dengan sukacita yang tidak pasti. "GR, kamu akhirnya pulang." Surga tahu betapa dia merindukannya selama ini, tampaknya hanya kepintaran cucu perempuan yang membujuknya untuk kembali ke rumah, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan memikirkannya. Melihat tatapan bingung dari tamunya, dia menahan diri dan terbatuk malu saat dia menatap tajam ke arah Guru Oyun. "Mempertimbangkan seberapa banyak kamu telah membantuku kali ini, aku akan mengabaikan kesalahan masa lalumu." Mendengar ini semua orang sekarang mengerti situasinya, tidak heran wanita ini muncul bersama Lan Yuge, dia hanya membantu Tuan Dongfang dan bukan menantu pilihannya, seluruh aula menghela nafas lega. Lan Yuge mengerutkan alisnya dengan kesal dan matanya menyapu Tuan Dongfang, mengabaikan perhatiannya. "Yuner, mari kita abaikan kentut tua ini, mari duduk denganku," katanya sambil dengan lembut memegang tangan Guru Oyun dan menariknya ke kursi. Dengan tertegun Tuan Dongfang menoleh dengan sedih ke Dongfang Saus dan bertanya, "Apakah ibumu marah?" Dongfang Saus mengerucutkan bibirnya tidak setuju. "Aku sudah memberitahu ayah untuk memperlakukan Yuner sedikit lebih baik, sekarang dia telah menjadi permata berharga ibu. Apakah ayah benar-benar berpikir ibu akan senang melihat ayah memperlakukannya dengan kasar?" Dia mengatakan yang sebenarnya, selama bertahun-tahun Yuner telah menjalani kehidupan yang sulit. Dan saat menyebutkan subjek itu ibunya akan dipenuhi dengan rasa bersalah, dia berharap dia bisa menebus Yuner dengan hidupnya. Selain itu, ibunya sangat mencintai Yuer. Sementara itu, ibunya bukan tipe orang yang memarahi lelaki tua itu setiap kali dia berani menggonggong padanya, dia dengan dingin akan mengabaikannya sepanjang hari. Tuan Dongfang menjadi marah, dia sebelumnya telah memperlakukan Guru Oyun dengan baik sehingga dia akan setuju untuk membantu membujuk Lan Yuge pulang, berpikir bahwa dia bisa kembali ke kebiasaan aslinya setelah itu. Dia tentu tidak mengantisipasi bahwa gadis itu akan memiliki istrinya sendiri yang makan dari telapak tangannya. "Sepertinya gadis bodoh ini akan mengatur sisa hidupku," pikirnya marah. "Ayah, demi ketenangan pikiran ayah, mungkin lebih baik berbicara dengan Yuner dengan baik di masa depan." Dongfang Saus menepuk bahu ayahnya dengan simpatik sebelum pergi dengan gembira. Wajah lelaki tua itu menjadi masam saat memikirkannya, seolah-olah dia telah dipaksa menelan pil pahit. Dia menatap sedih pada Lan Yuge yang sedang mengobrol dengan gembira bersama Guru Oyun. Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan duduk di sebelah Lan Yuge seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia kemudian berdeham untuk berpidato. "Selamat datang para tamu terhormat di perayaan ulang tahun istriku. Aku akan membuat pengumuman keluarga penting setelah perayaan. Aku berharap untuk menerima harapan terbaik kalian." Pengumuman besar, harapan terbaik, seluruh aula tercengang. Mungkinkah ini tentang pernikahan Tuan Muda Dongfang? Wanita beruntung mana yang telah dipilih oleh keluarga Dongfang untuk menerima bantuan mereka? Aula perjamuan berdengung dengan kegembiraan. Di antara semua tamu, hanya keluarga Lin yang sangat bersemangat. Mereka hampir bisa melihat itu terjadi, bahwa keluarga Dongfang akan mengumumkan pernikahan antara Tuan Muda Dongfang dan putri tertua dari keluarga Lin, Lin Yuer. Lagi pula, hanya tuan dari keluarga Dongfang yang pernah menyatakan minat seperti itu kepada mereka. Anggota keluarga Lin pusing karena kegembiraan. Lin Sao tersenyum sambil berdiri.
Tuan dari keluarga Dongfang, aku datang untuk mewakili ayahku dalam perayaan tahun ini. Aku sangat senang mendengar pengumuman besar Anda. Izinkan aku untuk menjadi yang pertama menawarkan Anda berkah dari keluarga Lin. Ayahku telah mendengar bahwa Nyonya Lan sangat menyukai membudidayakan tumbuhan, dan dengan susah payah mengumpulkan akar burger lespedeza dari tanah liar untuk menghormatinya. Dikatakan bahwa akar burger lespedeza membutuhkan darah pembudidaya kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai kedewasaan. Mereka biasanya tumbuh di bawah kondisi yang sangat berbahaya di daratan, di tanah liar, di mana pembudidaya yang kuat berjuang untuk bertahan hidup. Setelah mendengar pengumuman Lin Sao, banyak tamu buru-buru berdiri dari tempat duduk mereka, menatap penuh semangat ke kotak kayu merah tua yang berisi akar burger lespedeza. Lan Yuge mengangkat alisnya. Maka tolong kirimkan rasa terima kasihku kepada tuan dari keluarga Lin atas usahanya. Pelayan, terimalah hadiah ini atas namaku. Di mata Lan Yuge, satu akar burger lespedeza mungkin sangat berharga, tetapi tidak cukup untuk melupakan sopan santunnya. Jadi untuk menjaga reputasinya, dia memerintahkan seorang pelayan untuk menerima hadiah itu sebagai gantinya. Petunjuk kuat dari Lin Sao telah sepenuhnya menutupi hadiah dari banyak tamu lain. Dia tahu itu, banyak orang lain merasa terlalu malu dengan hadiah yang mereka bawa dan tidak yakin bagaimana cara menyajikannya. Mengetahui hal ini, dia menatap Guru Oyun yang duduk di sebelah Lan Yuge dengan provokatif. Hadiah apa yang telah kamu siapkan untuk Nyonya Lan, Nona? Mengapa tidak menyajikannya untuk kita semua lihat? Kerumunan di aula perjamuan terdiam, semua mata tertuju pada wajah cekung Lan Yuge dan semua orang berkeringat dingin untuk Lin Sao. Apakah pemuda ini gila? Lan Yuge jelas sangat mencintai gadis ini. Dia benar-benar berani mengatakan hal seperti itu. Dia pasti memiliki keinginan untuk mati. Banyak yang bertanya-tanya. Mendengar kata-katanya, Lin Yuer tersenyum saat dia melihat kakaknya dengan matanya yang indah. Dia berkata, "Kakak, aku yakin bahwa Nona sudah lama menyiapkan hadiah yang sangat berharga untuk Nyonya Lan, yang akan membuat akar burger lespedezamu pucat dibandingkannya. Seseorang harus selalu memberikan hadiah dengan nilai tertinggi secara pribadi, jadi bagaimana mungkin dia bisa menunjukkannya padamu?" Nada bicara Lin Yuer menunjukkan sedikit kecemburuan. Baginya wanita ini jelas berusaha mendekati keluarga Dongfang untuk menjadi istri Dongfang Saus. Jika dia benar-benar memendam niat seperti itu, Dongfang Saus pasti tidak akan menginginkannya, pikirnya. Melihat bagaimana Lan Yuge menyukai wanita ini, Lin Yuer curiga, bahwa jika dia memasuki rumah tangga Dongfang, mungkin ada banyak kesulitan untuk dirinya sendiri di masa depan. Yang terbaik adalah membiarkan dia menjelaskan di mana dia berdiri. Beberapa orang benar-benar di luar pemahaman. Hanya karena dia mendapat bantuan dari Nyonya Lan, tidak berarti dia bisa melakukan apapun yang dia suka. Kali ini bukan hanya Lan Yuge yang menjadi marah, bahkan Tuan Dongfang mengerutkan alisnya. Dia melotot tidak setuju pada kakak beradik Lin, matanya memotong seperti pisau. Anggota keluarga Lin pasti senang membuat asumsi. Apakah dia memberikan hadiah atau tidak adalah urusan keluarga Dongfang. Sejak kapan ini melibatkan pendapat keluarga Lin? Suara menggelegar Tuan Dongfang bergema di kepala mereka. Kakak beradik Lin bergidik dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Akhirnya Tuan muda Lin yang benar-benar pucat memutuskan untuk menggigit bibirnya. Dia memohon, "Tolong jangan marah Tuan Dongfang. Aku hanya ingin tahu, jika Tuan tidak mau membahas ini lebih lanjut, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi." Sebelum Tuan Dongfang bisa membalas, sosok kecil yang duduk di sebelahnya berbicara.
Nona Lin, kamu benar, nilai hadiahku tidak dapat dibandingkan dengan satu akar burger lespedeza yang sepele. Guru Woyun tersenyum, nada suaranya santai, tetapi kata-katanya menghantam hati orang-orang di aula itu seperti palu yang berat. Kerumunan segera meledak menjadi diskusi yang hidup. Tidak ada yang menyangka wanita muda ini yang nyaris tidak berada di puncak kewanitaan berani membuat pernyataan arogan seperti itu. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak mengetahui nilai dari akar burger lespedeza, namun dia baru saja berbicara tentang memiliki hadiah yang nilainya tak tertandingi dengan akar burger lespedeza, pikir Lin Sao. Seperti singa yang terluka, dia melompat dari tempat duduknya dan berseru dengan suara bergetar. Maka mungkin kamu tidak keberatan mempersembahkan hadiahmu untuk membandingkannya dengan milikku. Kita akan membiarkan para tamu memutuskan hadiah mana yang memiliki nilai lebih besar. Guru Woyun tersenyum dan diam-diam menoleh ke arah Lan Yuge. Lan Yuge membalas senyum lembut padanya saat dia dengan penuh kasih membelai punggung tangannya. Yuner, tidak peduli apa hadiahnya, selama itu darimu, itu akan menjadi nilai terbesar bagiku. Sederhananya, hadiah apapun dari Guru Woyun yang dia anggap berharga akan sangat berharga bagi Lan Yuge, tidak ada hadiah lain yang akan mendekati. Aku ingin melihat hadiah apa yang sebenarnya dibawa gadis ini, dia pikir. Ekspresi Lin Sao berubah jelek. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Guru Woyun segera menyelipkan tangannya ke kerah jubahnya, mengeluarkan sebuah pil berwarna hijau, yang seperti permen. Semakin tinggi tingkat pil keabadian, semakin halus aura yang mereka pancarkan. Hanya seorang kultivator yang benar-benar kuat yang dapat merasakan frekuensi energi dari pil tingkat tinggi. Pada saat itu bahkan anggota keluarga Dongfang yang tetap diam karena takut, tertawa terbahak-bahak saat melihat pilnya. Apakah aku tidak salah lihat? Apakah itu permen? Apakah dia benar-benar membawa permen sebagai hadiah untuk perayaan ulang tahun Nyonya Lan? Apakah dia mencoba memanjakan seorang anak? Aku akan tertawa sampai mati. Karunia nilai yang tak tertandingi untuk akar burger lespedeza yang dia bicarakan apakah hanya permen? Dia pasti bercanda. Seluruh aula tertawa terbahak-bahak, beberapa bangsawan bahkan melolong sampai menangis. Namun tidak ada dari mereka yang memperhatikan, bahwa para tamu yang berperingkat di tingkat Raja Bela Diri ke atas sedang mengamati pil itu, terengah-engah karena kegembiraan. Lan Yuge yang tampaknya telah menghilangkan kebisingan di aula, melihat Tuan Dongfang meneteskan air liur di atas pil itu, dia mengulurkan sepasang tangan gemetar untuk mengambilnya, kalau-kalau lelaki tua itu ingin merebutnya. Aku mau itu. Tiba-tiba raungan keras datang dari luar ruang perjamuan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, kilatan jubah putih terlihat dan pil itu menghilang dari tangan Guru Woyun. Aula perjamuan menjadi sunyi. Seorang pria tua berambut putih berdiri di depan mereka. Dia menatap pil itu dengan cermat, tidak mengalihkan pandangan darinya. Ekspresinya sangat indah untuk dilihat. Melihat wajah lelaki tua itu yang memerah, wajah Guru Woyun menjadi gelap. Yang terhormat Tuan Tianqi, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Yang terhormat Tuan Tianqi, nama itu mengirim gelombang kejut ke seluruh aula. Mungkinkah itu yang terhormat dari Sekte Roh, Tuan Tianqi? Satu demi satu suara bersemangat mulai menembus kesunyian kerumunan. Betul sekali, dia memang yang terhormat Tuan Tianqi. Aku beruntung bisa bertemu dengannya sekali. Surga? Apakah itu benar-benar dia? Tapi apa yang dia inginkan dengan permen itu? Aku tidak percaya, bahwa aku, Wu Lin,
benar-benar dapat melihat yang terhormat Tuan Tianqi secara langsung dalam hidup ini, aku bisa mati bahagia sekarang. Yang terhormat Tuan Tianqi dengan hati-hati menyeka pil dan memegangnya dengan hati-hati, seolah takut orang lain akan mencoba merebutnya. Karena kita berteman, gadis kecil, pil ini harus diberikan kepadaku. Mendengar kata-kata yang terhormat Tuan Tianqi, aula perjamuan yang sudah bising menjadi riuh memekakkan telinga. Pil, apakah yang terhormat Tuan Tianqi baru saja mengatakan bahwa permen itu pil? Apakah benar-benar pil legendaris? Astaga, apakah aku mendengar ini dengan benar? Astaga, apakah itu benar-benar pil? Yang terhormat Tuan Tianqi yang kuat tidak mungkin salah tentang ini. Tidak heran gadis itu berani menghina Lin Sao, dia memegang pil, dari mana dia berasal? Guru Woyun mengabaikan gosip yang berkembang, dia tidak peduli tentang saudara Lin, dia menuntut dan mengulurkan tangannya ke arah yang terhormat Tuan Tianqi. Kembalikan pil itu padaku. Yang terhormat Tuan Tianqi mundur 2 langkah dan dengan berani menyatakan, "Tidak, apapun yang ada di tanganku adalah milikku, aku tidak akan mengembalikan ini." Wajah Guru Woyun menghitam. "Mengapa aku merasa seolah-olah kamu jauh lebih jahat daripada Tuan Racun yang terhormat? Kamu telah mencapai tingkat kehormatan bela diri dan jauh lebih kuat dari kami semua. Pil-pil ini tidak berguna bagimu, jadi kembalikan." Yang terhormat Tuan Tianqi memutar matanya. "Tentu saja aku tidak akan menggunakan pil ini, aku berencana untuk memberikan ini kepada murid-muridku." "Kita berteman kan gadis kecil, kamu tidak akan begitu egois untuk tidak memberikan pil ini padaku bukan?" Guru Woyun merasa tidak berdaya. Matanya benar-benar terbuka sekarang, dia akhirnya bertemu dengan seseorang yang akan membungkuk ke tingkat yang sama sekali tidak tahu malu. "Baik, jika kamu menginginkannya, ambillah. Tapi jangan lupa, kamu berutang 1 padaku." Guru Woyun kemudian mengeluarkan pil lagi dari jubahnya, mengawasi yang terhormat Tuan Tianqi kalau-kalau dia akan merebutnya juga. "Apakah kamu benar-benar perlu menjadi paranoid gadis kecil? Aku bukan pencuri harta karun yang malang, orang yang berhati murni sepertiku tidak mungkin begitu kejam." Ratapan yang terhormat Tuan Tianqi sambil memutar matanya. "Oh benarkah? Lalu kembalikan pil itu." Guru Woyun menjawab, mengangkat alisnya. Yang terhormat Tuan Tianqi menggenggam pil di tangannya dan berseru, "Kamu mengatakan bahwa aku bisa mengambilnya jika aku mau? Itu berarti kamu telah memberikannya kepadaku. Karena ini adalah hadiah darimu, aku pasti tidak bisa untuk menolaknya. Hanya karena aku sudah tua bukan berarti aku bisa diganggu dengan mudah, melabeliku sebagai perampok begitu saja. Apakah aku benar-benar orang seperti itu bagimu?" Menyaksikan keberanian lelaki tua itu, citra idola mereka yang sangat mereka puja hancur. Tidak seorang pun di aula perjamuan akan mengira bahwa yang terhormat Tuan Tianqi yang bermartabat, salah satu dari 3 otoritas besar dari Sekte Roh, akan menjadi orang tua yang keterlaluan. Melihat bagaimana Guru Woyun tidak bergerak untuk merebut kembali pil itu, yang terhormat Tuan Tianqi mulai bermain dengan pil itu, dan bertanya, "Apa jenis pil ini gadis kecil?" "Pil terobosan kaisar." Guru Woyun menjawab, mengangkat bahu. "Pil terobosan kaisar." Yang terhormat Tuan Tianqi mengerutkan alisnya. "Betul sekali, itu memungkinkan para pembudidaya di jajaran Kaisar Bela Diri untuk melakukan terobosan ke tingkat berikutnya. Misalnya Kaisar Bela Diri tingkat rendah akan dapat menembus ke tingkat menengah. Namun Kaisar Bela Diri tingkat tinggi tidak dapat menggunakan ini untuk menerobos ke kehormatan bela diri. Nyonya Lan saat ini adalah Kaisar Bela Diri tingkat menengah, itulah sebabnya aku memberikan ini padanya."
Yang benar adalah, bahwa dia baru saja menyempurnakan pil terobosan Kaisar tadi malam. Setelah mencapai tingkat Kaisar Bela Diri, dia telah berhasil membuka tingkat keempat dari Pagoda Ilahi Kuno, yang berisi resep untuk menyempurnakan pil terobosan Kaisar sebagai harta hadiahnya. Mendengar kata-katanya, semua orang termasuk yang terhormat Tuan Tianqi membuka mulut lebar-lebar karena kagum dan terkejut. Ini. Suara Lan Yuge menghilang saat dia melihat pil di tangannya. Karena kehilangan kata-kata dan ingin merasakan efek pil, dia buru-buru menelannya. Saat pil keabadian memasuki bibirnya, Lan Yuge merasakan kekuatan yang kuat menghantam kemacetan yang telah mencegah kemajuannya, seolah-olah pil itu memaksa masuk melalui selembar kertas tipis, bergegas untuk mencapai dunia baru. Terobosan untuk peringkat Kaisar Bela Diri membutuhkan energi spiritual yang kuat. Energi spiritual yang kuat di atmosfer bergegas ke arahnya dan berputar di sekelilingnya untuk membantu promosinya. Ditelan oleh kekuatan, sosok biru Lan Yuge tampak seperti layar kecil yang melayang, melawan angin yang berhembus. Semua orang terlalu cemas untuk berbicara, semua mata tertuju pada Lan Yuge saat mereka menatap tanpa berkedip pada perkembangannya. Tidak ingin ketinggalan menyaksikan transformasi sekali seumur hidup ini. Biarkan aku menerobos. Kekuatan kuat lainnya menghantam kemacetannya, sayangnya, hambatannya sangat kuat dan pukulan besar hanya berhasil mengguncang dindingnya. Lan Yuge berkonsentrasi sekali lagi, dia menyerap energi spiritual yang mengelilinginya, memadatkannya menjadi sinar tebal dalam upaya untuk menembus kemacetan dengan pukulan lain. Akhirnya pukulan itu menciptakan celah yang dalam di kemacetan, dan energi spiritual mulai meresap, tapi itu belum cukup. Biarkan aku menerobos. Teriak Lan Yuge, dia mengumpulkan kekuatan yang sangat besar untuk menciptakan dampak yang lebih besar. Saat dia terus memukulnya lagi dan lagi, menolak untuk menyerah sampai hambatan itu berhasil ditembus. Setelah beberapa waktu terdengar suara benturan keras, pukulan gandanya akhirnya menembus kemacetan yang melemah. Tanpa perlawanan lebih lanjut, energi spiritual mengalir masuk. Kaisar Bela Diri tingkat tinggi. Kerumunan tersentak kagum. Bahkan sebagai Kaisar Bela Diri tingkat menengah, keterampilan Lan Yuge sudah luar biasa dibandingkan dengan siapapun dari tingkat yang lebih tinggi. Sekarang dia adalah Kaisar Bela Diri tingkat tinggi, bukankah itu berarti dia tak terkalahkan di antara jajaran Kaisar Bela Diri? Tuan Dongfang ingin bertanya, dia menatap Guru Woyun dengan penuh kasih, tetapi mengingat reputasinya, Tuan Dongfang tidak mengatakan apa-apa lagi, dan menoleh ke arah Lin Shao, sambil terbatuk 2 kali, dia bertanya. Lin Shao, apakah kamu memiliki hal lain untuk dikatakan? Wajah kakak beradik Lin menjadi pucat, bagaimana mereka bisa tahu bahwa Guru Woyun memiliki pil yang begitu kuat, itu tidak mungkin secara ilmiah. Guru Woyun sepertinya mengingat sesuatu dan mengalihkan pandangannya. Ah benar, yang terhormat Tuan Tianqi, mengapa kamu berada di sini? Yang terhormat Tuan Tianqi memutar matanya ke arahnya. Aku baru saja lewat ketika aku mendengar bahwa adik perempuanku akan merayakan ulang tahunnya hari ini, jadi aku mampir untuk melihatnya. Terus kenapa kamu di sini, gadis kecil? Adik perempuan? Guru Woyun membeku memikirkannya. Apakah adik perempuan yang terhormat Tuan Tianqi adalah nenek? Dia bertanya-tanya. Mustahil, jika keluarga Dongfang memiliki hubungan dekat dengan yang terhormat Tuan Tianqi, bagaimana mereka bisa diganggu sedemikian rupa tahun itu? Mengapa yang terhormat Tuan Tianqi tidak turun tangan? Lan Yuge dengan lembut membelai tangannya. Yuner,
Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tolong jangan salahkan dia, saat itu dia tidak berada di daratan ini, tidak ada yang bisa menemukannya sama sekali. Oleh karena itu, dia tidak dapat membantu dalam krisis keluarga Dongfang. Bukan hanya Guru Woyun yang bereaksi dengan kaget, bahkan pasukan rumah tangga Dongfang yang tidak menyadari hubungan antara yang terhormat Tuan Tianqi dan Lan Yuge, tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Lan Yuge dengan rasa hormat baru, setelah mendengar pengakuan yang terhormat Tuan Tianqi. Tidak heran dia begitu kuat, dia adalah adik perempuan yang terhormat Tuan Tianqi, pikir mereka. Gadis kecil, katakan padaku, apa hubunganmu dengan keluarga Dongfang? Yang terhormat Tuan Tianqi berhenti, menyadari sesuatu, dia mengerutkan alisnya saat dia menatap Guru Woyan, memeriksanya dengan cermat sebelum terengah-engah. Tunggu sebentar, kamu telah menerobos ke Kaisar Bela Diri, baru beberapa bulan sejak terakhir kali aku melihatmu, saat itu kamu hanya seorang Raja Bela Diri tingkat rendah. Sekarang beberapa bulan kemudian kamu telah menembus ke Kaisar Bela Diri tingkat rendah. Apa rahasiamu gadis kecil, maukah kamu menjadi guruku? Kerumunan benar-benar diam, semua orang menahan napas saat mereka menatap Guru Woyun dengan sangat tidak percaya. Apa maksud yang terhormat Tuan Tianqi? Apakah wanita muda ini pembudidaya kuat yang telah menembus untuk mencapai tingkat Kaisar Bela Diri kemarin? Seandainya pernyataan ini datang dari orang lain, mereka tidak akan percaya, tapi karena ucapan itu dari yang terhormat Tuan Tianqi yang terkenal, mustahil untuk tidak mempercayainya. Lan Yuge tertawa. Aku melihat kamu sudah pernah bertemu Yuner, kakak. Kurasa tidak perlu perkenalan formal lagi, Yuner, ini kakekmu. Wajah yang terhormat Tuan Tianqi membeku di tempat, matanya melesat ke arah Guru Woyun karena terkejut. Apakah aku mendengar sesuatu? Apa gelar yang Lan Yuge minta agar Guru Woyun memanggilku? Dia bertanya-tanya. GR, apa maksudmu? Mengapa kamu meminta gadis kecil ini untuk memanggilku sebagai kakek? Jangan-jangan kamu telah mengadopsi gadis ini sebagai cucu perempuanmu di belakangku. Dia bertanya dengan gugup, jika ini benar, itu benar-benar akan menjadi kabar baik dunia. Kita akan lihat bagaimana Tuan Racun yang terhormat tua yang tak tahu malu itu akan mencoba mencurinya darinya sekarang. Dia tersenyum pada dirinya sendiri. Yang terhormat Tuan Tianqi menggosok tinjunya sebagai antisipasi, saat dia menunggu jawaban Lan Yuge. Tuan Dongfang berdeham dan melirik yang terhormat Tuan Tianqi. Yang terhormat Tuan Tianqi, sebelum mengatakan apa-apa lagi, aku ingin membuat pengumuman, karena kamu telah hadir, mohon saksikan pengumuman dari keluarga Dongfang ini. Setelah mendengar ini kerumunan menjadi bersemangat, dan beberapa bahkan mencoba menebak apa yang akan dikatakan Tuan Dongfang selanjutnya. Adik perempuan, inilah saat yang kita tunggu-tunggu, lupakan siapa wanita itu, jika dia memang cucu angkat Nyonya Lan, tidak ada yang akan melawanmu untuk mendapatkan perhatian Dongfang Saus. Kepala keluarga Dongfang akan mengumumkan pernikahan putranya, tidak ada orang lain di seluruh kota Dongfang yang lebih memenuhi syarat untuk dijodohkan dengan Dongfang Saus selain kamu, Lin Sao berseru. Lin Yuer tersenyum sambil menatap Dongfang Saus dengan penuh kasih sayang. Selama bertahun-tahun pria ini telah menjadi tujuan yang dia perjuangkan sepanjang hidupnya, dia bekerja lebih keras daripada orang lain untuk mendapatkan kasih sayangnya. Sekarang aku akan menjadi istrinya, keinginanku yang sudah lama aku hargai akan segera terpenuhi, pikirnya. Cepat katakan. Yang terhormat Tuan Tianqi memelototi Tuan Dongfang. Jika dia tidak merenggut adik perempuannya yang berharga bertahun-tahun yang lalu,
dia akan tetap di sisinya dan tidak akan harus menghadapi begitu banyak bahaya, termasuk kesedihan karena kehilangan biji matanya. Dia jelas marah. Yang terhormat Tuan Tianqi tidak akan pernah repot-repot memasang wajah yang baik untuk orang tua itu. Wajah Tuan Dongfang memerah karena malu, tidak peduli berapa banyak keluhan yang dia miliki, dia tidak akan berani mengungkapkan pikirannya dengan saudara iparnya di ruangan itu. Pengumuman yang akan aku sampaikan adalah berita terbesar yang pernah kami alami dalam sejarah keluarga Dongfang, dia menyatakan. Kerumunan bersorak dan bertepuk tangan, tetapi pikiran yang sama bermain di benak mereka. Berita terbesar, bukankah itu menyangkut rencana pernikahan Dongfang Saus? Siapa gadis yang beruntung itu? Selain itu, keluarga Dongfang memiliki hubungan yang kuat dengan sekte roh. Jika wanita ini menjadi nyonya rumah tangga Dongfang, dia tidak perlu khawatir akan tertindas selama sisa hidupnya. Lin Yuer mempersiapkan dirinya begitu Tuan Dongfang membuat pengumuman. Dia akan berdiri dan mengungkapkan rasa terima kasihnya untuk menampilkan citra yang lembut dan berbudi luhur. Saat Tuan Dongfang berbicara, dia sudah bangun dari tempat duduknya. Dia berjalan dengan senyum lebar. Terima kasih tamu yang terhormat untuk menghadiri perayaan ulang tahun istriku. Sehubungan dengan perayaan tersebut, aku ingin membuat pengumuman penting mengenai wanita muda ini. Tuan Dongfang berbicara kepada orang banyak. Orang tua itu tidak bisa lagi menahan kegembiraan yang dia rasakan. Wajahnya tersenyum lebar. Aku mempersembahkan kepada kalian, cucu perempuanku, darah dan daging putriku, Yuer. Dia adalah mutiara berharga dari keluarga Dongfang. Jika ada yang berani menyentuhnya, keluarga Dongfang akan mengikuti mereka melalui surga neraka dan meneror hujan atas mereka. Setelah menyelesaikan pidatonya, Tuan Dongfang melirik Lan Yuge, seolah-olah mengatakan, apakah kata-kataku memuaskanmu? Lin Yuer berhenti di jalurnya, kulitnya yang putih pucat berubah menjadi hijau pucat. Dia benar-benar malu, tidak dapat berjalan kembali ke tempat duduknya atau ke depan, berdiri kaku terpaku di tanah. Mengapa ini terjadi? Bukankah Tuan Dongfang seharusnya mengumumkan kabar baik antara Dongfang Saus dan aku? Mengapa dia mengumumkan sesuatu yang lain? Dia bertanya-tanya. Terlebih lagi, gadis ini sebenarnya adalah putri Dongfang Yu, bajingan yang seharusnya sudah lama mati itu. Lin Yuer menggigit bibirnya, dia benar-benar membenci Dongfang Yu. Bocah manja itu, beberapa tahun yang lalu setiap kali dia ingin mendekati Dongfang Saus, wanita mengerikan itu akan menahannya dan menolak untuk membiarkannya mengganggu pelatihannya. Karena itu dia selalu memendam kebencian yang besar terhadap Dongfang Yu, jadi ketika berita kematiannya sampai ke telinganya, dia dalam ekstasi selama beberapa malam. Sejak kematian Dongfang Yu, Lin Yuer berasumsi bahwa dia akan dapat memasuki rumah tangga Dongfang dengan mudah. Siapa yang mengira bahwa bintang kecil yang jahat akan muncul? Dongfang Yu, mengapa hantumu tetap hidup? Lin Yuer menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Kamu mengatakan bahwa gadis kecil ini adalah cucu perempuanmu yang sah. Kamu tidak mencoba membodohiku kan? Dia putri Gutian dan Xiao Yuer, adik perempuan Gu Sengqiao. Yang terhormat Tuan Tianqi mengedipkan matanya tak percaya. Kejutan ini terlalu mendadak, dia berpikir dan hampir tertawa terbahak-bahak. Tuan Racun yang terhormat, selama bertahun-tahun kamu telah mengikuti dan berkelahi denganku. Kamu mungkin tidak pernah menyadari bahwa gadis kecil yang pernah kita perebutkan itu benar-benar cucuku sendiri. Astaga, meskipun telah menolak tawaran kita untuk menjadi murid, bagaimanapun juga dia masih memiliki hubungan darah denganku.
Sekarang kemampuan apa yang akan kamu gunakan untuk menandingi kemampuanku Tuan Racun yang terhormat, katanya sinis. Setelah berhari-hari dalam ketakutan akan upaya pembunuhan, kesempatan penting ini telah tiba. Yang terhormat Tuan Tianqi tidak pernah merasa lebih bahagia. Jika Tuan Racun tua yang terhormat itu tahu, dia pasti akan meledak marah. Namun yang terhormat Tuan Tianqi tidak menyangka pernyataannya menyebabkan kehebohan seperti itu. Gumaman yang tidak jelas menyebar ke seluruh kerumunan. Tuan Racun yang terhormat dan yang terhormat Tuan Tianqi keduanya menawarinya untuk menjadi murid mereka, dan dia telah menolak mereka berdua. Siapa dua orang ini? Salah satunya adalah seorang kultivator yang kuat dari Sekte Roh dan yang lainnya merupakan kutukan besar bahkan bagi tiga otoritas besar. Setiap kali keduanya bertemu, akan ada kesengsaraan besar. Mereka telah berebut menerima seorang murid, dan siapa yang akhirnya menolak mereka berdua, ini sama sekali tidak logis. Wajah Lin Shao berubah menjadi warna jelek dan hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Dia benar-benar menyesali pelanggarannya terhadap Guru Ouyun. Jika gadis itu bersikeras melarang saudara perempuannya memasuki rumah tangga Dongfang karena hubungannya dengan yang terhormat Tuan Tianqi, Yuer mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi nyonya dari keluarga Dongfang. Lin Shao merosot ke kursinya dan mendesah putus asa. Dia menatap adiknya yang lamban dan linglung, lalu tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Sudah selesai? Aku pikir dia mengandalkan kebaikan Dongfang Saus untuk datang ke sini. Aku bahkan mengejeknya karena menjadi wanita malas yang hanya bergantung pada orang lain. Aku tidak tahu bahwa dia sebenarnya adalah darah dan daging keluarga Dongfang. Ini semua karena Dongfang Yan. Jika bukan karena kata-katanya, aku tidak akan melakukan kesalahan besar seperti itu. Pada saat ini Lin Shao menyalahkan Dongfang Yan. Jika bukan karena wanita itu, dia tidak akan menanggung rasa malu seperti ini. Lin Shao mulai secara tidak sadar membenci Dongfang Yan. Persahabatan mereka sekarang hilang tanpa jejak. Saat itu aura kuat merembes ke aula, menyebabkan perubahan mendadak pada ekspresi Guru Ouyun. Xiao Ye, aura ini milik Xiao Ye, dengan siapa dia berkelahi? Nenek, ayo keluar untuk melihatnya. Saat dia berbicara, sosoknya berubah menjadi hembusan angin dan menyerbu melalui pintu.